A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sadayana ayo orang yang gagkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparinan nikmat ka urang sadayana, anu parantos ngempelkeun urang sadayana di bumi na teh eri sakeluarga. Mudah-mudahan ayana diberkahkeun sareng turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna sholawat serta salam mugia berlimpah curahkan ka junjungan alam yakni habibana tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana sahabatna tabi'in tabi'atna oge urang anu janten ummana. Mudah-mudahan ini bersyafaatna di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Allah amin. Sadayana abdi di keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hayah beserta santri sadayana ayeuna sejak nyinggakeun salam taklim ka keluarga ka teh eri sakeluarga sadayana. Salina para hadirin sadayana santriwan santriwatina kuhaina datani keluarga sadayana eri dia insyaallah ina waktu ayeuna sohibul al-buqah jadi yang bersama dari keluarga keteduhan maksad nyata bukan ini pengingat silaturahim sadayana anu biasana pengingat terpernah kumpul berjamaah seperti sekian ayeuna ku ayeuna acara ieu urang kempel sadayana nyata silaturahim. Aduh mudah-mudahan ayeuna urang ngingkeun fadilah silaturahim. Nyata di antawisna fadilah silaturahim teh bukan hiji silaturahim tajlibul rizqi. Silaturahim teh nyata narik rezeki. Mudah-mudahan ayeuna urang kumpul ayeuna sadayana janten dimudahkan rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana nyata fadilah silaturahim teh tazidul umur. Nyata ayeuna biasa menambih umur orang sadayana. Seperti itu. Yang kaduana maksudna teh eri nyata ayeuna syukuran. Kahiji paminten syukuran bahwa anjeunna kemarin teh parantos teu damang. Itu alhamdulillah ayeuna berangsur damang panyawan eta teh itu sepuh. Ayeuna eta syukuran atas nikmat anu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyata kesehatan ieu. Dan alhamdulillah oge bertepatan dengan ayeuna dilahirkeunna ya anjeunna itu mantenna ayeuna syukuran karena haul itu berapa tahun gitu. Tak anu usia anu 38 ini. Mudah-mudahan ayeuna disehatkeun selalu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjang umur, panjangna anu barokah. Amin. Kemudian rezekina selamat dunia akhirat. Kurang kalina ayeuna dipasihan kurang kali anu sabar istiqomah salehah. Sukses sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna sakitu ayeuna urang muji ka Allah, membaca sholawat ke Rasulullah, tawasul, ubah bacaan nanti yaitu surah-surah Al-Quran, surah pilihan. Mudah-mudahan
wasilahna eta Allah nurunkeun rahmat keberkahanana sareng dikabulkeun sadayana doa disalamatkeun keluarga Nabi bumina sareng sadayana amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila rabbi ya ba'da khulafai rasyidin sabiqin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Syahidina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaha illallah wa syarru kulli shay'in wa syarru lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Datang lagi ke yayasan. Harus malu. Enggak harus malu sebenarnya. Kemudian tiga lagi sering datang dia. Alhamdulillah. Nanti titip Adel sekalian. Adel ya? Iya. Mau Adel? Mau. Harus mau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dan kesempatan ini kita masih diberi nafas oleh Allah, yang dimana nafas ini kita gunakan untuk tetap saling bertatap muka, saling memberi saran dan nasihat demi mencapai tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan serta salam kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan perkumpulan ini dengan lantunan ayat-ayat yang indah Al-Quran dan pesan yang disampaikan kepada beliau, pesan yang disampaikan Allah kepada beliau untuk umatnya yang merasa punya iman. Insya Allah lingkaran kita ini adalah orang-orang yang punya iman dan punya ketakwaan kepada Allah. Rasul berpesan kepada kita semuanya yang hidup di akhir zaman ini, jangan pernah terlalu menikmati kenikmatan yang diberikan, yang dicicipi atau yang disediakan oleh dunia itu, kata Allah, karena
ada kelalaian kesabaran yang akan hilang di hadapan kita nanti, di hadapan aku nanti kata Rasul. Sehingga menghadap aku itu ada banyak orang yang menghadap aku nanti kata Rasul, orang yang membawa kerugian sangat amat besar. Dari kenikmatan, dari kekayaan, dari fisik, dari kesempatan, dari waktu yang panjang, tapi dia tidak digunakan untuk beribadah dan mengikuti sunnah. Kata Rasul. Salah satu sunnah yang diajarkan Rasul kepada orang yang berjuang, orang yang diberi kenikmatan ini rumah baru ya. Kata Rasul, jangan pernah tinggalkan Al-Quran di rumahmu. Atau siapa yang di rumahnya tidak pernah membacakan Al-Quran, kata Rasul, sama seperti penghuni di dalam kubur, sepi sekali. Maka usahakan setiap hari membaca Al-Quran di rumah ini biar berkah hidupnya, berkah lancar rezekinya, berkah umurnya, berkah dan lainnya sebagainya. Imannya juga lancar, imannya juga naik setiap hari. Barang siapa yang tetap selalu bersama Al-Quran, dialah orang yang gagah di hadapan Allah, orang yang sempurna di hadapan Allah, dan orang yang tidak akan dibiarkan sepi susah lelah di hadapan Allah. Itulah orang yang akan menggunakan Al-Quran. Apalagi rumahku adalah istanaku. Itu katanya. Rumahku adalah istanaku. Gak apa-apa gak punya makanan juga udah punya rumah. Gak apa-apa gak punya istri juga udah punya rumah. Gak apa-apa juga kata orang jomblo gini. Gak apa-apa punya rumah yang penting. Gak apa-apa juga punya rumah asalkan gak usah lanjutin sebenarnya kan. Ya, gak apa-apa punya rumah dulu nanti tangga yang belakangan. Itu gak apa-apa itu memiliki rumahnya. Dan kenapa? Tidak ada yang tahu kita kelaparan asalkan punya rumah. Dan itu konsep kehidupan saya sebelum menetapkan diri di Dharma Raja ini. Gak apa-apa satu rumah. Gak apa-apa. Tangganya nanti belakangan gampang. Ya, panjang itu ya. Betul. Alhamdulillah, gak apa-apa. Itu konsep tidak apa-apa itu adalah sebenarnya menyelamatkan harga diri jodoh. Ya. Tapi konsep ini juga gak apa-apa ini. Tidak punya duit, tidak punya makan, tidak ada yang tahu di dalam rumah itu. Asalkan orang yang pengen nengok kita udah mau nyampe di rumah, dia lagi ngaji. Asik itu. Oh, dia lagi senang. Oh, dia pasti lagi bahagia. Ini ditelepon sama orang gak ada orang itu malah ngumpet siapa itu. Itu juga perlu dipertanyakan. Tapi rumahku adalah istanaku, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Rasul itu berpesan kepada harga diri orang miskin di zaman dulu itu, wahai orang-orang yang tidak punya duit, wahai orang-orang yang kekurangan duit, kata Rasul apa? Jangan pernah menampakkan ngemismu di hadapan manusia. Asalkan kamu di dalam rumahmu ada yang kamu ngemil, ada yang kamu apa istilahnya? Ada yang kamu ngunyah di hari itu, dan kemudian kamu punya kesempatan banyak untuk bersyukur, kata Rasul. Itulah orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang merasa punya cukup yang banyak. Kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang selalu berkesempatan mengucapkan rasa syukur. Kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang selalu berbagi. Dengan cukupnya itu dia berbagi kepada Allah. Dan mudah-mudahan rumah ini menjadi istana yang paling nyaman untuk Teteh dan keluarganya, dan menjadi tempat sebabnya datang rahmat Allah yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi nanti doanya ya seperti doa ini. Keluarga ini saya kenal 2017 ya. Keluarga ini saya kenal 2017.
di waktu gede-gede. Masih ingat? 2015 saya masih lontang-lantung, belum mengenal banyak orang di Sumedang. Dan keluarga ini yang menjadi keluarga pertama saya setelah keluarga Al-Hayat. Dan akhirnya saya ketemu si Ade itu masih kecil banget dulu, ya, gedean titiknya daripada badannya. Sekarang udah sama-sama gede, sehat banget, masya Allah. Kemudian satu lagi, enggak, yang laki. Itu tuh, oh masya Allah, disuruh buka Quran keliling masjid ya. Dan itulah pengalaman pertama saya. Murid pertama itu yang TPA, murid pertama yang TPA itu dulu. Setelah itu banyak sekali yang datang. Alhamdulillah sampai mengenal Al-Quran, mengenal kenikmatan Al-Quran, mengenal sabar bersama Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Selalu saya sampaikan kepada adik-adik saya itu dari dulu, adik-adikku kemanapun kalian melangkah, tetap menjadi orang yang memegang Al-Quran, melangkah bersama Al-Quran. Dan akhirnya Amri selesai di Dharma Raja bersamaan dengan sekolahnya. Berarti dia SMP kelas 1, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 putih, berarti 5 tahun menurut saya. Keluar alhamdulillah membina rumah tangga yang baru. Dan saya tidak lagi ke sini 2019. Berharga juga saya ini mak ya. Dalam hati mama ini anak hilang ini, saya ini kemana wayangnya? Bilang aja mak, gak apa-apa. Iya, karena saya dulu lapar pasti ke sini. Ya minta makan semuanya pasti ke sini, apa-apa pasti ke sini. Dan saya sudah anggap keluarga kedua setelah keluarga yang melahirkan saya di sini. Dan demi Allah dalam hati saya mah, saya tidak ada sedikit pun saya memisahkan silaturahim kita. Hanya saja mungkin kesempatan dan waktunya yang mungkin memang jarang kita punya waktu lagi. Dan tapi tetap kita tidak sambung tetap muka, tapi tetap kita sambung lewat doa. Siapapun yang berhadapan dengan kita, saya selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, berkati kehidupan orang-orang yang selalu kenal dengan saya, dekat dengan saya, yang selalu membantu saya, dan saya anggap keluarga dimanapun mereka berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita juga sehat, mama juga sehat, dan keluarga ini juga sehat, lancar rezekinya, panjang umurnya, dan nambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari saya mungkin itu aja. Yang doa nanti aku yang memulai, aku yang mengakhiri. Nanti Aisyah Aisyah apa? Aisyah Salsabila Hermana. Waktu itu B-nya Aisyah Salsabila Hermana. Anak Hermansa. Oh. Anak Hermansa. Aktris. Asanti dong. Asanti. Ya. Aisyah Salsabila bin Hermana. Anak Hermana. Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita berdoa dan meminta pada Allah Azza wa Jalla kuasa dan maha segalanya yang berkehendak atas apa yang kita inginkan kepada Allah kabulkan. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan
وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام Ayo, Jaki, ayo. Kita, Jaki. Itu. Kenyang. Dapat lagi. Itu makanya aku jadi aja. Aku dulu tadi aja.